Dalam hal mencari siapa sejatinya tokoh Jawa yang bernama Semar, tokoh yang kental dalam dunia perwayangan ini sangat berpengaruh sekali dalam budaya Jawa. Siapa yang tidak kenal sosok yang bernama Semar? Jangan mengaku orang Jawa kalau tidak mengenal beliau. Anggapan Semar di zaman sekarang hanyalah mitos atau cerita dongeng masa lalu. Mitologi suku Jawa yang sudah tertanam dari leluhur dan turun-temurun hingga saat ini. Sebagian masyarakat di luar Jawa mengetahui tokoh Semar hanya dongeng cerita perwayangan saja, bumbu pemanis atau pelengkap cerita perwayangan Jawa. Sebagian orang Jawa menyimpulkan bahwa ia sangat percaya dengan keberadaan Semar. Dan beberapa golongan spiritual yang mengaku penganut kejawen mengatakan bahwa dapat merasakan kehadiran Semar di saat mereka bermeditasi. Dengan rasa keingintahuan saya dan ketertarikan tentang tokoh Semar yang termasyhur ini, maka saya mencari ke berbagai sumber. Dari sumber yang saya dapat, saya kira sudah sangat cukup untuk menghapus rasa penasaran saya terhadap tokoh legendaris kuno tersebut. Untuk itu mari kita baca dan simak penjabarannya sebagai berikut. Terdapat beberapa versi tentang kelahiran atau asal-usul Semar. Namun semuanya menyebut tokoh ini sebagai penjelmaan dewa. Dalam naskah Serat Kanda dikisahkan, penguasa Kahyangan bernama Sang Hyang Nurrasa memiliki dua orang putra bernama Sang Hyang Tunggal dan Sang Hyang Wunang. Karena Sang Hyang Tunggal berwajah buruk rupa, maka tahta Kahyangan pun diwariskan kepada Sang Hyang Wunang. Dari Sang Hyang Wunang kemudian diwariskan kepada putranya yang bernama Batara Guru. Sang Hyang Tunggal kemudian menjadi pengasuh para ksatria keturunan Batara Guru dengan nama Semar. Dalam naskah Paramayoga dikisahkan, Sang Hyang Tunggal adalah anak dari Sang Hyang Wunang. Sang Hyang Tunggal kemudian menikah dengan Dewi Rakti, seorang putri Raja Jin Kepiting bernama Sang Hyang Yuyut. Dari perkawinan itu lahir sebutir mustika berwujud telur yang kemudian berubah menjadi dua orang pria. Keduanya masing-masing diberi nama Ismaya untuk yang berkulit hitam dan Manikmaya untuk yang berkulit putih. Ismaya merasa rendah diri sehingga membuat Sang Hyang Tunggal kurang berkenan. Tahta Kahyangan pun diwariskan kepada Manikmaya yang kemudian bergelar Batara Guru. Sementara itu Ismaya hanya diberi kedudukan sebagai penguasa alam Sunyaruri atau tempat tinggal golongan makhluk halus. Putra sulung Ismaya yang bernama Batara Wungkuham memiliki anak berbadan bulat bernama Janggan Semarasanta atau disingkat Semar. Ia menjadi pengasuh keturunan Batara Guru yang bernama Resi Manumanasa dan berlanjut sampai ke anak cucunya. Dalam keadaan istimewa, Ismaya dapat merasuki Semar sehingga Semar pun menjadi sosok yang sangat ditakuti bahkan oleh para dewa sekalipun. Jadi menurut versi ini Semar adalah cucu dari Ismaya. Dalam naskah Purwakanda dikisahkan, Sang Hyang Tunggal memiliki 4 orang putra bernama Batara Puguh, Batara Punggung, Batara Manan, dan Batara Samba. Suatu hari terdengar kabar bahwa tahta Kahyangan akan diwariskan kepada Samba. Hal ini membuat ketiga kakaknya merasa iri. Samba pun diculik dan disiksa hendak dibunuh. Namun perbuatan tersebut diketahui ketiga putranya tersebut menjadi buruk rupa. Puguh berganti nama menjadi Togok sedangkan Punggung menjadi Semar. Keduanya diturunkan ke dunia sebagai pengasuh keturunan Samba yang kemudian bergelar Batara Guru. Sementara itu Manan mendapat pengampunan karena dirinya hanya ikut-ikutan saja. Manan kemudian bergelar Batara Narada dan diangkat sebagai penasihat Batara Guru. Dalam naskah Purwacarita dikisahkan, Sang Hyang Tunggal menikah dengan Dewi Rekatawati putra Sang Hyang Rekatatama. Dari perkawinan itu lahir sebutir telur yang bercahaya. Sang Hyang Tunggal dengan perasaan kesal membanting telur itu sehingga pecah menjadi 3 bagian, yaitu cangkang, putih, dan kuning telur. Ketiganya masing-masing menjelma menjadi laki-laki. Yang berasal dari cangkang diberi nama Antaga. Yang berasal dari putih telur diberi nama Ismaya. Sedangkan yang berasal dari kuningnya diberi nama Manikmaya. Pada suatu hari Antaga dan Ismaya berselisih karena masing-masing ingin menjadi pewaris tahta Kahyangan. Keduanya pun mengadakan perlombaan menelan gunung. Antaga berusaha melahap gunung tersebut dengan sekali telan namun justru mengalami kecelakaan. Mulutnya robek dan matanya melebar. Ismaya menggunakan cara lain, yaitu dengan memakan gunung tersebut sedikit demi sedikit. Setelah melewati beberapa hari seluruh bagian gunung pun berpindah ke dalam tubuh Ismaya, namun tidak berhasil ia keluarkan. Akibatnya sejak saat itu Ismaya pun bertubuh bulat. Sang Hyang Tunggal murka mengetahui ambisi dan keserakahan kedua putranya itu. Mereka pun dihukum menjadi pengasuh keturunan Manikmaya yang kemudian diangkat sebagai Raja Kahyangan bergelar Batara Guru. Antaga dan Ismaya pun turun ke dunia. Masing-masing memakai nama Togok dan Semar. Dalam pewayangan dikisahkan Batara Ismaya sewaktu masih di Kahyangan sempat dijodohkan dengan sepupunya yang bernama Dewi Senggani. Dari perkawinan itu lahir 10 orang anak, yaitu Batara Wungkuham, Batara Surya,
Batara Candra, Batara Tamburu, Batara Siwah, Batara Kura, Batara Yamadipati, Batara Kamajaya, Batara Mahyanti, Batari Darmanastiti. Semar sebagai penjelmaan Ismaya mengabdi untuk pertama kali kepada Resi Manumanasa, leluhur para Pandawa. Pada suatu hari Semar diserang 2 ekor harimau berwarna merah dan putih. Semar sebagai penjelmaan Ismaya mengabdi untuk pertama kali kepada Resi Manumanasa, leluhur para Pandawa. Pada suatu hari Semar diserang 2 ekor harimau berwarna merah dan putih. Manumanasa memanah keduanya sehingga berubah ke wujud asli, yaitu sepasang bidadari bernama Kanistri dan Kaniraras. Berkat pertolongan Manumanasa, kedua bidadari tersebut telah terbebas dari kutukan yang mereka jalani. Kanistri kemudian menjadi istri Semar dan biasa dipanggil dengan sebutan Kanastren. Sementara itu Kaniraras menjadi istri Manumanasa dan namanya diganti menjadi Retnawati karena kakak perempuan Manumanasa juga bernama Kaniraras. Dalam pewayangan Jawa Tengah, Semar selalu disertai oleh anak-anaknya, yaitu Gareng, Petruk, dan Bagong. Namun sesungguhnya ketiganya bukan anak kandung Semar. Gareng adalah putra seorang pendeta yang mengalami kutukan dan terbebas oleh Semar. Petruk adalah putra seorang tercipta dari bayangan Semar berkat sabda sakti Resi Manumanasa. Dalam pewayangan Sunda, urutan anak-anak Semar adalah Cepot, Dawala, dan Gareng. Sementara itu, dalam pewayangan Jawa Timuran, Semar hanya didampingi satu orang anak saja, bernama Bagong, yang juga memiliki seorang anak bernama Besut. Semar memiliki bentuk fisik yang sangat unik, seolah-olah ia merupakan simbol penggambaran jagat raya. Tubuhnya yang bulat merupakan simbol dari bumi, tempat tinggal umat manusia dan makhluk lainnya. Wajahnya tua tapi potongan rambutnya bergaya kuncung seperti anak kecil, sebagai simbol tua dan muda. Ia berkelamin laki-laki tapi memiliki payudara seperti perempuan sebagai simbol pria dan wanita. Ia penjelmaan dewa tetapi hidup sebagai rakyat jelata, sebagai simbol atasan dan bawahan. Semar selalu tersenyum tapi bermata sembab. Penggambaran ini sebagai simbol suka dan duka. Dari rangkuman yang saya ambil dari sejumlah buku kitab sejarah kejawen yang saya baca, kita belum bisa menyimpulkan kebenaran sosok Semar tersebut. Walau dalam keyakinan masyarakat Jawa yang sangat meyakini sosok Semar tersebut. Tetapi ada beberapa fakta bahwa Semar dalam perwujudan manusia hadir di tengah-tengah masyarakat Jawa. Tepatnya pada masa Prabu Brawijaya V. Semar menitis kepada seseorang yang bernama Sabdo Palon. Dalam upaya menelisik misteri siapa sejatinya Sabdo Palon, saya mengawali dengan mengkaji Serat Dharma Gandul dan Ramalan Sabdo Palon. Di sini tidak akan dipersoalkan siapa yang membuat karya-karya tersebut untuk tidak menimbulkan banyak perdebatan. Karena penjelasan secara akal penalaran amatlah rumit. Namun dengan pendekatan spiritual dapatlah ditarik benang merahnya yang akan membawa kepada satu titik terang. Dan akhirnya pun dapat dirunut secara logika historis. Menarik memang di dalam mencari jawab tentang siapakah Sabdo Palon. Karena kata Sabdo Palon Noyo Genggong sebagai penasehat spiritual Prabu Brawijaya V. Pemerintah tahun 1473-1478. Tidak hanya dapat ditemui di dalam Serat Dharma Gandul saja, namun di dalam bait-bait terakhir Ramalan Joyoboyo 1155-1157 juga telah disebut-sebut, yaitu bait 164 dan 173 yang menggambarkan tentang sosok putra Betara Indras. Mumpuni sakabehing laku nugel tanah Jawa kaping pindong raha kejin setan kumara prewangan. Para lelembut ke bawah perintah Sako Proyo Kinan Ambantung manungso Jawa pada asesanti Trisula Wedalan de Petriniji Suci Benar. Jejeg, jujur kaderka kesabo palon lanoyo gembong. Menguasai seluruh ajaran, ngelmu memotong tanah Jawa kedua kali, mengerahkan jin dan setan seluruh makhluk halus berada di bawah. Perintahnya bersatu padu membantu manusia. Jawa berpedoman pada Trisula Weda, tajamnya Tritunggal nan Suci Benar. Lurus, jujur didampingi Sabo Palon dan Noyo Gembong. Nguruk tanpa balayan menang, tan ngasora kelian para kawula. Pada suka-suka marga adiling, Pangeran Wus tekan atung nyembah. Kawula angagam Trisula wedah parah, panita hia pada mujahia. Iku mau memaneng kaki Sabo Palon sing, wis aduh wirang nanging kondang. Genaha kacetakan tinjing gelang nora, anamong resula kurang hia. Iku tandane kala bendu wis menger. Centi waktu jejering kala mukti andayani, indering bila menang. Tak menghina yang lain rakyat, bersukaria karena keadilan yang kuasa telah tiba raja menyembah. Rakyat bersenjatakan Trisula wedah parah. Pendeta juga pada memuja itulah. Asuhannya Sabdo Palon yang sudah menanggung, malu tetapi termasyur segalanya tampak terang benderang, tak ada yang mengeluh. Kekurangan itulah tanda zaman. Kala bendu telah usai berganti zaman, penuh kemuliaan memperkokoh tatanan jagat raya, semuanya menaruh rasa hormat yang tinggi.
Memahami serat Dharma Gandul dan karya-karya leluhur kita dibutuhkan kearifan dan toleransi yang tinggi, karena mengandung nilai kaul Jawa yang sangat tinggi. Jika belum matang beragama, maka akan muncul sentimen terhadap agama lain. Tentu ini tidak kita kehendaki. Tiada maksud lain dari saya kecuali hanya ingin mengungkap fakta dan membedah warisan leluhur dari pendekatan spiritual dan historis. Paduka sampun kelajeng kelorop, karsa dados jawan. Irip-iriban, reman manut hunut-hunut, tanpa guna kula emong. Kula wirang dateng bumi langit, wirang momong tiang cabluk. Kula bada-pados momongan ingkang pripat satunggal. Boten reman momong paduka, manawi paduka boten pitados. Kang kasebut ing pikekah Jawi, nama Manikmaya. Punika kula, ingkang jasa kawah wedang sanggiling redi-redi mahmeru punika sadaya kula. Paduka sudah terlanjur terperosok, mau jadi orang Jawan. Kehilangan Jawannya, kearab-araban, hanya ikut-ikutan. Tidak ada gunanya saya asuh. Saya malu kepada bumi dan langit. Malu mengasuh orang tolol. Saya mau mencari asuhan yang bermata satu. Memiliki prinsip atau akidah yang kuat. Tidak senang mengasuh paduka. Kalau paduka tidak percaya, yang disebut dalam ajaran Jawa, nama Manikmaya itu saya, yang membuat kawah air panas di atas gunung itu semua adalah saya. Ucapan Sabdo Palon ini menyatakan bahwa dia sangat malu kepada bumi dan langit dengan keputusan Prabu Brawijaya Joyoboyo pada bait 173 yang berbunyi hiaiku memuaneka ki Sabdo Palon sing wis. Aduh wirang nanging kondang itulah asuhannya Sabdo Palon yang sudah menanggung malu tetapi termasyhur dalam ucapan. Ini pula Sabdo Palon menegaskan bahwa dirinya lah sebenarnya yang dikatakan dalam kauruh Jawa dengan apa yang dikenal sebagai Manikmaya atau hakikat Semar. Sabdo Palon matur yang arpisah bareng didanggulungan dan menyangendi atura ora lunga nanging ora manggon ing kono mungung tepi jenenge Semar melimputi salira wujud anggela kalingan padang. Sabdo Palon menyatakan akan berpisah. Begitu ditanya perginya kemana, jawabnya tidak pergi, akan tetapi tidak bertempat di situ, hanya menetapkan namanya Semar yang meliputi segala wujud, membuatnya samar. Sekali lagi dalam ucapan ini Sabdo Palon menegaskan bahwa dirinya lah yang bernama Semar. Bagi orang Jawa yang berpegang pada kauruh Jawa pastilah memahami tentang apa dan bagaimana Semar. Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa Semar adalah merupakan utusan Gai Gusti Kang Murbeng Dumadi, Tuhan yang Maha Kuasa, untuk melaksanakan tugas agar manusia selalu menyembah dan bertakwa kepada Tuhan, selalu bersyukur dan eling serta berjalan pada jalan kebaikan. Sebelum manusia mengenal agama, keberadaan Semar telah ada di muka bumi. Beliau mendapat tugas khusus dari Gusti Kang Murbeng Dumadi untuk menjaga dan memelihara bumi, Nusantara khususnya, dan jagat raya pada umumnya. Perhatikan ungkapan Sabdo Palon berikut ini. Sabda Palon atura senduk ulan iki ratu dan yang sigru meksa tanah Jawa. Sinten ingkang jumeneng nata dados momongan kula. Wiwit saking leluhur paduka rumiyin. Sang wiku manumanasa. Saputra melan Bambang Sakri. Rantu murun ngantos dumugi sapriki. Kula momong piku kula ajer Jawi. Dumugi sapriki umur kula sampun 2000 langkung 3 tahun. Momong lajer Jawi. Boten wonten ingkang wah agamanipun. Sabdo Palon berkata sedih hamba ini ratu dan yang menjaga tanah Jawa. Siapa yang bertata menjadi asuhan hamba? Mulai dari leluhur paduka dahulu, Sang Wiku Manumanasa, Saputren dan Bambang Sakri, turun-temurun sampai sekarang, hamba mengasuh keturunan raja-raja Jawa. Sampai sekarang ini usia hamba sudah 2000 lebih 3 tahun dalam mengasuh raja-raja Jawa. Tidak ada yang berubah agamanya. Ungkapan di atas menyatakan bahwa Sabdo Palon, Semar, telah ada di bumi Nusantara. Ini bahkan 525 tahun sebelum Masehi jika dihitung dari berakhirnya kekuasaan Prabu Brawijaya pada tahun 1478. Saat ini di tahun 2007 berarti usia Sabdo Palon telah mencapai 2532 tahun. Setidaknya perhitungan usia tersebut dapat memberikan gambaran kepada kita. Walaupun angka-angka yang menunjuk masa di dalam karya-karya luhur sangat toleransi sifatnya. Di kalangan spiritualis Jawa pada umumnya, keberadaan Semar diyakini berupa suara tanpa rupa. Namun secara khusus bagi yang memahami lebih dalam lagi, keberadaan Semar diyakini dengan istilah Mencolo Putro, Mencolo Putri. Artinya dapat mewujud dan menyamar sebagai manusia biasa dalam wujud berlainan di setiap masa. Namun dalam perwujudannya sebagai manusia tetap mencirikan karakter Semar sebagai sosok begawan. Karena dalam kauruh Jawa dikenal adanya konsep menitis dan cokro manggilingan. Dari apa yang telah disinggung di atas, kita telah sedikit memahami bahwa Sabdo Palon sebagai pembimbing spiritual, Ponokawan,
Prabu Brawijaya merupakan sosok Semar yang nyata. Menurut Sabdo Palon dalam ungkapannya dikatakan, paduka punapa kekilapan, datang nama kula Sabda Palon. Sabda tegesipun pamulus, palon pikuku kandang. Naya tegesipun ulat, genggong langgang boten owah. Dados wicantan kula punika, tenging kangga pikekah ulat pasmoning tanah Jawi, langgang salaminipun. Apakah paduka lupa terhadap nama saya Sabdo Palon? Sabda artinya kata-kata, palon adalah kayu pengancing kandang, naya artinya pandangan, jenggang artinya langgeng tidak berubah. Jadi ucapan hamba itu berlaku sebagai pedoman hidup di tanah Jawa langgeng selamanya. Seperti halnya Semar telah banyak dikenal sebagai pamomong sejati yang selalu mengingatkan bila mana yang diemungnya salah jalan, salah berpikir atau salah dalam perbuatan. Terlebih apabila melanggar ketentuan-ketentuan Tuhan Yang Maha Esa, Semar selalu memberikan piwulangnya untuk bagaimana berbudi pekerti luhur selagi hidup di dunia fana ini sebagai bekal untuk perjalanan panjang berikutnya nanti. Jadi Semar merupakan pamomong yang tutwuri handayani, menjadi tempat bertanya karena pengetahuan dan kemampuannya sangat luas, serta memiliki sifat yang bijaksana dan rendah hati juga waskito. Ngerti Sadgurumu Winarah? Semua yang disabdakan Semar tidak pernah berupa perintah untuk melakukan, tetapi lebih kepada bagaimana sebaiknya melakukan. Semua keputusan yang akan diambil diserahkan semuanya kepada majikannya. Semar atau Kaki Semar sendiri memiliki 110 nama, diantaranya adalah Ki Sabdo Palon, Sang Hyang Ismoyo, Ki Bodronoyo, dan lain-lain. Di dalam surat Darmo Gandul diceritakan episode perpisahan antara Sabdo Palon dengan Prabu Brawijaya karena perbedaan prinsip. Sebelum berpisah, Sabdo Palon menyatakan kekecewaannya dengan sabda-sabda yang mengandung prediksi tentang sosok masa depan yang diharapkannya. Berikut ungkapan-ungkapan itu paduka yektos. Manawi sampun santun agami Islam, nilar agami Buddha, turun paduka tamtu apes, Jawi kantun Jawan, Jawi ini pun ical, remenunut bangsa sanes. Benjing tamtu dipun perintah dening tiang Jawi ingkang mangreti. Paduka perlu faham, jika sudah berganti agama Islam, meninggalkan agama Buddha, keturunan paduka akan celaka. Jawi, orang Jawa yang memahami kauru Jawa, tinggal Jawan, kehilangan jati diri Jawanya. Jawinya hilang, suka ikut-ikutan bangsa lain. Suatu saat tentu akan dipimpin oleh orang Jawa Jawi yang mengerti. Sang Prabu diaturi ngiktosi, in besuk yen ana wong Jawa ajeneng tua. Ake gaman kauruh, ia iku sing dimong Sabda Palon. Wong Jawan arep diulang nguruha marang bener luput. Sang Prabu diminta memahami, suatu saat nanti kalau ada orang Jawa menggunakan nama tua, sepuh, berpegang pada kauruh Jawa, yaitulah yang diasuh oleh Sabda Palon, orang Jawan, yang telah kehilangan Jawanya. Akan diajarkan agar bisa Sabdo Palon mengingatkan Prabu Brawijaya bahwa suatu ketika nanti akan ada orang Jawa yang memahami kauruh Jawa, tiang Jawi, yang akan memimpin bumi Nusantara ini. Juga dikatakan bahwa ada saat nanti datang orang Jawa asuhan Sabdo Palon yang memakai nama sepuh atau tua. Bisa jadi mbah, aki, ataupun eyang yang memegang teguh kauruh Jawa akan mengajarkan dan memaparkan kebenaran dan kesalahan dari peristiwa yang terjadi saat itu dan akibat-akibatnya dalam waktu berjalan. Hal ini menjeratkan adanya dua sosok di dalam ungkapan Sabdo Palon tersebut yang merupakan sabda prediksi di masa mendatang, yaitu pemimpin yang diharapkan dan pembimbing spiritual. Seorang pandita, ibarat Arjuna dan Semar atau juga Prabu Parikesit dan Begawan Abhyasa. Lebih lanjut diceritakan Sang Prabu Karsana arep merangkul Sabda Palon lan aya genggong, nanging wong loro mau banjur musnah. Sang Prabu ngungun sarta nenggah waspa. Busana banjur ngandika marang Sunan Kalijaga ing besuk nagara Belambangan, salina jeneng negara Banyuwangi. Dadia tengar Sabda Palon enggona bali marang tanah Jawa anggawa momungana. Dene samengko Sabda Palon ising limput aneng tanah sabrang. Sang Prabu berkeinginan merangkul Sabdo Palon dan naya genggong, namun orang dua itu kemudian raib. Sang Prabu heran dan bingung kemudian berkata kepada Sunan Kalijaga, gantilah nama Belambangan menjadi Banyuwangi. Jadikan ini sebagai tanda kembalinya Sabda Palon di tanah Jawa membawa asuhannya. Sekarang ini Sabdo Palon masih berkelana di tanah seberang. Dari kalimat ini jelas menandakan bahwa Sabdo Palon dan Prabu Brawijaya berpisah di tempat yang sekarang bernama Banyuwangi. Tanah seberang yang dimaksud tidak lain, tidak bukan adalah Pulau Bali. Untuk mengetahui lebih lanjut guna menguak misteri ini, ada baiknya kita kaji sedikit tentang ramalan Sabdo Palon berikut ini. Karena Sabdo Palon tidak berkenan berganti agama Islam, maka dalam naskah ramalan Sabdo Palon ini diungkapkan sabdanya sabda Palon matur sugal. Yen kaula boten arsi ngerasup ke agama Islam, wei tekula puniki yakti.
Ratuning dan Hyang Jawi. Mompong marang anak putu. Sagung Kang Paranata. Kang jumeneng tanah Jawi. Wus pinasti saekti kula pisahan. Sabda Palon menjawab kasar, hamba tak mau masuk Islam Sang Prabu sebab saya ini raja serta pembesar dan Hyang setanah Jawa. Saya ini yang membantu anak cucu serta para raja di tanah Jawa. Sudah digaris kita harus berpisah. Kelawan paduka Sang Nata. Wangsu maring sunyaruri. Mungkula matur petunga. Ing benjang sapungkur mami. Yen wus prapta Kang Wanci. Jangkep gangsal atus tahun. WIT ing dinten punika. Kula gantos Kang Agami. Gama budak kula sebar tanah Jawa. Berpisah dengan Sang Prabu kembali ke asal mula saya. Namun Sang Prabu kami mohon dicatat. Kelak setelah 500 tahun saya akan mengganti agama Buddha lagi, maksudnya Kauru Budi, saya sebar seluruh tanah Jawa. Sinten tan purun ganggea, yakti kula rusak sami. San sajikan putu kula, berkasakan rupi-rupi, dereng lega Kang ati. Yen durung lebur atempur, kula damel pratanda tembayan mami. Hardi Merapi yang lulus akan saya hancurkan. Menjadi makanan jin setan dan lain-lainnya. Belum legalah hati saya bila belum saya hancur leburkan. Saya akan membuat tanda akan datangnya kata saya ini. Bila kelak gunung Merapi meletus dan memuntahkan laharnya. Ngidul gilan puru gira, ganda banger ingkang warih. Nyi punika medal kula. Wus nyebar agama budi. Merapi janji mami, anggereng jagat satuhu. Kan saniran Jawata. Sadaya gilir gumanti, botan kenging kalamun tak kawahan. Lahar tersebut mengalir ke barat daya. Baunya tidak sedap. Itulah pertanda kalau saya datang. Sudah mulai menyebarkan agama Buddha, Kauru Budi. Kelak Merapi akan bergelegar. Itu sudah menjadi takdir Hyang Widi bahwa segalanya harus bergantian. Tidak dapat bila diubah lagi. Sangat-sangeting sangsara. Kang tuwuh ing tanah Jawi. Sinengkalan tahun ira. Lawon sabtang sti aji, upaminya berangkali, prapten tengah-tengahipun, kaline banjir bandang, jeroneng lebene jalmi, kata sirna manungsa prapten pralaya. Kelak waktunya paling sengsara di tanah Jawa ini pada tahun lawon sabtang sti aji. Umpama seorang menyeberang sungai sudah datang di tengah-tengah. Tiba-tiba sungainya banjir besar, dalamnya menghanyutkan manusia sehingga banyak yang meninggal dunia. Bebaya ingkang tumeka, waratasa tanah Jawi, ginawung Kang paring gesang. Tan kenging dipun singgahi, WIT ing donya puniki, wonten ing sakwasanipun, sedaya prajawata, kinarya amertandani, jaga tiki yakti anak Kang akarya. Bahaya yang mendatangi tersebar seluruh tanah Jawa. Itu sudah kehendak Tuhan, tidak mungkin disingkiri lagi. Sebab dunia ini ada di tangannya. Hal tersebut sebagai bukti bahwa sebenarnya dunia ini ada yang membuatnya. Dari bait-bait di atas dapatlah kita memahami bahwa Sabdo Palon menyatakan berpisah dengan Prabu Brawijaya kembali ke asal mulanya. Perlu kita tahu bahwa Semar adalah wujud manusia biasa titisan Dewa Sang Hyang Ismoyo. Jadi ketika itu Sabdo Palon berencana untuk kembali ke asal mulanya adalah alam kahyangan. Alam dewa-dewa kembali sebagai wujud dewa. Sang Hyang Ismoyo lamanya pergi selama 500 tahun. Kemudian Sabdo Palon menyatakan janjinya akan datang kembali di bumi tanah Jawa, tataran Nusantara, dengan muntahnya lahar gunung Merapi ke arah dari bait-bait di atas. Tepatlah kita memahami bahwa Sabdo Palon menyatakan berpisah dengan Prabu Brawijaya kembali ke asal mulanya. Perlu kita tahu bahwa Semar adalah wujud manusia biasa titisan Dewa Sang Hyang Ismoyo. Jadi ketika itu Sabdo